Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dani Irawan akan mempresentasikan desain operasional tentang inovasi pembelajaran yang berjudul Pengembangan Virtual Lab untuk mendukung mata kuliah praktikum kelistrikan otomotif yang terintegrasi pada si Pejar. Pada pelaksanaan inovasi pembelajaran ini akan dibantu oleh anggota 1, Bapak Dr. Andes Sumarli, SPDMT dari S1 PTO, kemudian Bapak Erwin Komara Mindarta, MPD dari S1 PTO, kemudian Dr. Citra Kurniawan, STMM dari TEP. Baik, latar belakang. Jadi kebijakan pembelajaran secara online pada situasi COVID sepanjang tahun 2020 yang diterapkan di UM itu berdampak pada pembelajaran mata kuliah yang bersifat praktikum. Perubahan pembelajaran yang selama ini dilaksanakan di bengkel, gitu ya, yang bersifat praktikum itu yang dilaksanakan di bengkel pada masa situasi COVID itu harus beralih ke sistem online. Salah satu yang terkena dampak dari pembelajaran online yang dilakukan pada mata kuliah bersifat praktek itu adalah pada mata kuliah praktikum kelistrikan bodi di S1 PTO dengan bebal 3 SKS 6 JS. Kemudian solusi terhadap masalah tersebut maka ditawarkan tentang pengembangan konten pembelajaran berbasis virtual lab pada mata kuliah tersebut, ya. Tentunya mata kuliahnya adalah praktikum kelistrikan bodi untuk melengkapi konten pembelajaran pada aplikasi si Pejar. Jadi si Pejar ini yang digunakan pada pembelajaran situasi pandemi dan dikembangkan nanti akan diintegrasikan ke dalam si Pejar. Kemudian tujuan akhir dari penelitian dari hibah inovasi belajar ini adalah mengembangkan perangkat pembelajaran berbasis virtual lab pada mata kuliah kelistrikan bodi pada prodi S1 Pendidikan Teknik Otomotif di Universitas Negeri Malang. Oke, kita lanjutkan. Metode penyelesaian penelitian ya itu dimulai dari analisis yang terdiri dari pra perencanaan, yaitu adalah pemikiran tentang produk, model, metode, atau bahan baru yang akan dikembangkan. Kemudian ada mengidentifikasi produk yang sesuai dengan peserta didik, tentunya mahasiswa, dan tujuan pembelajaran serta materi yang akan diajarkan. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi lingkungan belajar dan strategi penyampaian dalam pembelajaran. Langkah yang kedua yaitu dengan metode desain, ya. Jadi dalam desain nanti akan dirancang produk di atas kertas. Jadi produknya itu didesain dulu di atas kertas, kemudian perangkat pengembangan produk baru. Berikutnya rancangan ditulis untuk masing-masing unit pembelajaran, termasuk petunjuk penerapan desain atau pembuatan produk ditulis secara rinci. Langkah yang ketiga yaitu adalah development. Pada langkah ini baru akan dikembangkan perangkat produk, materi, bahan, alat yang diperlukan dalam pengembangan media. Kemudian pada tahap ini juga dimulai produknya, termasuk materi, bahan yang sesuai dengan struktur model dari desain yang telah dihasilkan. Dan membuat instrumen untuk mengukur kinerja produk. Kemudian langkah yang keempat yaitu adalah implementasi. Pada langkah ini mulai digunakan produk secara real dalam lingkungan pembelajaran ya tentunya ya. Terus melihat kembali tujuan-tujuan pengembangan produk, interaksi antar peserta didik yaitu mahasiswa, serta menanyakan umpan balik awal proses evaluasi. Dan langkah yang terakhir dari model pengembangan ini adalah evaluasi. Ya tentu mengukur ketercapaian tujuan pengembangan produk dan mengukur apa yang telah mampu dicapai oleh mahasiswa dengan tes formatif dan tes sumatif. Oke, kita lanjutkan. Kemudian pembuatan atau penyusunan fabrikasi itu dimulai pada 1 April 2021, yaitu kegiatan adalah pra perencanaan tentang produk,
Kemudian 8 April 2021 yaitu mengidentifikasi RPS atau rencana pembelajaran semester pada mata kuliah otomotif tadi, kelistrikannya tadi yang akan digunakan untuk pembelajaran. Kemudian tanggal 15 April itu akan dilakukan identifikasi lingkungan belajar dan strategi penyampaian dalam pembelajaran. Karena sifatnya dulu adalah praktek secara tatap muka, maka pada kesempatan ini akan diidentifikasi lingkungan belajarnya berupa online, yaitu melalui Zoom meeting, melalui Sipejar, dan penyampaian dalam pembelajaran dengan online. Nah, itu akan diidentifikasi di tanggal 15 April 2021. Kemudian tanggal 22 April itu akan merancang konsep produk. Jadi konsepnya seperti apa, desainnya seperti apa, kemudian materinya apa, itu akan dirancang di tanggal 22 April. Dan tanggal 29 April itu akan merancang perangkat pengembangan produk, ya. Kalau di 20 April itu konsep, materi, kemudian bahan yang akan kita buat. Kalau di tanggal 29 April ini adalah perangkatnya, jadi sudah bentuknya, virtual lab-nya seperti apa nanti akan dirancang di 29 April ini. Kemudian namanya itu mengembangkan produk, ya, dalam pengembangan media. Tentu nanti ada perbaikan dan sebagainya di nama ini. 13 Mei menyusun materi pembelajaran, jadi sudah dibentuk pertemuan pertama akan diajarkan apa, prakteknya seperti apa, itu akan di 13 Mei. Kemudian 20 Mei 2021 itu membuat instrumen untuk mengukur kinerja produk. Jadi akan divalidasi materinya, validasi ahlinya, kemudian masukan-masukan itu akan digunakan untuk perbaikan. Nah, itu instrumennya disusun tanggal 20 Mei 2021. Selanjutnya analisis pelaksanaan pengabdian, yaitu dimulai 8 Juli itu ada analisis data kualitatif dan validasi ahli media. 15 Juli itu analisis data kualitatif validasi ahli materi. Tanggal 22 Juli analisis data kualitatif uji coba kelompok kecil. 29 Juli analisis data kualitatif uji coba kelompok besar. 5 Agustus analisis data kuantitatif tes formatif. Tanggal 12 Agustus analisis data kuantitatif tes sumatif. Oke. Metode pencapaian luaran yaitu dimulai dari model pembelajaran dan perangkat pendukungnya, ya di sini ya. Itu menyusun storyboard, kemudian editing video, lembar kerja kegiatan, hasil akhir itu sudah diunggah di Rumah Inovasi UM.ac.id. Kemudian ada artikel di jurnal nasional Tageti Sinta 3. Langkahnya ada FGD tim peneliti, menyusun artikel, revisi naskah, penerjemahan artikel, dan submit artikel. Kemudian ada editing video, yaitu adalah editing video, menyiapkan handout, menyusun instrumen, kos disediakan bagi masyarakat umum dan diunggah di MOOC UM.ac.id. Yang keempat adalah HKI, yaitu adalah FGD penyusunan HKI, mengikuti workshop HKI dan submit usulan HKI. Dan yang terakhir adalah membuat buku ajar ber-ISBN, itu kegiatannya adalah FGD penyusunan buku ajar ber-ISBN, mengikuti workshop buku ajar, menyiapkan naskah siap terbit dan mengirimkan naskah penerbit. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja desain operasional untuk inovasi pembelajaran ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.